Bella masih menunggu dengan gelisah kepulangan laki-laki yang sejak tadi terus memenuhi isi kepalanya. Apa sudah ada kabar tentang mereka? Tanya Bella untuk yang kesekian kalinya pada salah satu anak buah Geralt yang berjaga di depan kamar. Bella kini tengah berada di salah satu penthouse milik rekan bisnis Darren tersebut. Pengawal yang bernama Aston itu menjawab dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Dia mengangguk, kali ini sambil tersenyum kecil ke arah Bella. Tuan Geralt baru saja memberi kabar lewat pesan. Semua selamat Nona, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Seperti ada beban ribuan kilo yang baru saja diangkat dari dada Bella. Bella menghela nafas panjang. Dia lega, syukurlah semua baik-baik saja. Tak butuh waktu sampai setengah jam. Beberapa mobil akhirnya memenuhi pelataran penthouse itu. Bella menuruni tangga dengan wajah tak sabar. Begitu pintu utama terbuka, ia terpaku mendapati sosok Darren sudah berdiri tegap di ambang pintu. Ketika Manik Hazel laki-laki itu menemukan kehadirannya, dia langsung merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Kemarilah, pintanya dengan wajah yang terlihat lebam di beberapa bagian. Bella mengangguk sambil menahan tangis, kakinya kemudian berjalan cepat menghampiri laki-laki itu. Begitu hampir sampai di tempat Darren, Bella langsung melompat ke dalam pelukan laki-laki itu. Aku sangat mengkhawatirkanmu, ujar Bella sambil terisak penuh haru. Dia sangat senang melihat Darren telah kembali. Semuanya sudah berlalu Bella. Aku baik-baik saja. Jangan menangis, tutur Darren sambil mengusap surai panjang wanita yang tengah mengandung buah hatinya itu. Bella merenggangkan pelukan, kemudian memperhatikan kondisi Darren lebih detail. Wajah pria itu penuh luka gores dan perhatian matanya kini terpaku lurus pada bahu Darren yang terluka cukup parah. Kamu tertembak? Tanya Bella dengan wajah syok. Dia baru menyadari kemeja hitam yang dikenakan laki-laki itu sudah rembes oleh cairan berbau menyengat. Darren menutup luka itu dengan tangannya sendiri. Ia pun tersenyum dan mencoba membuat Bella kembali tenang. Ini hanya luka ringan. Tidak perlu dikhawatirkan. Ayo kita masuk ke dalam. Tapi lukamu harus segera diobati sayang, sungut Bella. Aku pasti akan mengobatinya Bella. Damian dan Sania juga tengah menuju ke sini. Geralt sudah memanggil beberapa dokter ahli. Mereka pasti akan segera sampai. Darren mengusap bahu Bella yang terus bergetar karena tangisnya. Benar Nona Bella, jangan khawatirkan soal itu. Masuklah dan bawa Darren ke dalam kamar untuk beristirahat selagi menunggu dokter datang. Geralt muncul di belakang punggung Darren dengan kondisi yang tidak berbeda jauh. Terdapat luka goresan di wajah dan beberapa bagian tubuhnya yang terbuka. Terima kasih sudah menolong kami, ucap Bella sebelum pergi membawa Darren menaiki tangga. Geralt hanya tersenyum sambil mengacungkan jempolnya ke atas. Tak berselang lama, mobil yang membawa Damian dan Sania ikut muncul memenuhi pelataran penthouse Geralt. Terjadi sedikit masalah pada ban mobil yang membawa Damian, hingga mereka sedikit terlambat sampai ke tempat ini. Semua aman? Geralt bertanya pada pengawal yang membantu memapah tubuh Damian. Aman, Tuan. Tapi kondisi Tuan Damian cukup serius. Dia sudah kehilangan banyak darah. Bawa dia masuk, dokter akan sampai dalam beberapa menit lagi. Geralt menyuruh pengawal lain untuk membantu Sania turun. Sania memutuskan mengikuti kemana Damian akan dibawa pergi. Wanita itu menunggu dengan gelisah di sisi ranjang tempat Damian dibaringkan. Tubuh besar Damian sudah memenuhi sebagian ranjang king size di hadapannya. Kau juga harus diobati Nona, ujar Geralt saat ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Netranya melirik luka lebam di beberapa bagian tubuh Sania yang tercetak cukup jelas. Sania menggeleng tanpa mengalihkan tatapannya pada Damian. Melihat kondisi laki-laki itu, Sania merasa sangat bersalah. Dialah penyebab semua kekacauan ini. Semua orang yang tak tahu apa-apa jadi ikut kena imbas gara-gara dirinya. Kapan dokter akan sampai? Sania malah melempar pertanyaan lain.
Dia berdiri dan berhadapan langsung dengan Geralt. Wajah yang polos ibalut ketegangan, mematik perhatian Geralt. Laki-laki itu terdiam cukup lama membiarkan sepi mendominasi. "Sebentar lagi dokter pasti sampai," jawab Geralt akhirnya. Dan benar ucapan laki-laki itu. Beberapa dokter datang dan langsung melakukan tugasnya sesuai instruksi Geralt. Sania menunggu dengan sabar pengobatan yang sedang dilakukan dokter pada Damian. Beberapa kali terdengar geraman rendah keluar dari mulut Damian. Saat timah panas itu berhasil dikeluarkan dari tubuh laki-laki itu, Sania langsung menghela nafas lega. Geralt terus memperhatikan gestur tubuh Sania yang sejak tadi terlihat begitu tidak tenang. Entah karena mengkhawatirkan Damian atau karena hal lain. Laki-laki itu akhirnya menarik tangan Sania dan mengajaknya duduk di atas sofa panjang. "Duduk, aku akan mengobati lukamu," pinta Geralt. Laki-laki itu mengambil sebuah kotak putih, lalu meletakkannya di atas meja. Dia kemudian kembali duduk dan menghadapkan badan ke arah wanita itu. Sania menatap Geralt dengan wajah yang memerah. Geralt mengerutkan alis melihat perubahan gestur tubuh Sania yang semakin tak tenang. "Hei Nona, jangan cemas berlebihan seperti itu. Damian sudah fine, oke?" Sania tak menyahut, malah memejamkan mata sambil menggigit bibirnya dengan gelisah. Bukan, kali ini bukan karena mengkhawatirkan Damian lagi. Tapi dia sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Sesuatu yang Ares berikan sepertinya sudah berhasil mengusai tubuhnya. Sania akhirnya langsung berdiri dan memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. "Aku harus ke kamar mandi sekarang." "Tunggu." Geralt menahan tangannya. Kejadian itu menarik perhatian Damian yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Dia ikut penasaran dengan tingkah Sania yang memang sudah terlihat aneh sejak di dalam mobil. Geralt baru mau membuka mulutnya lagi, tapi tertahan ketika salah satu dokter berdiri dan menghampirinya. "Tuan Geralt, kami harus pamit. Masih ada urusan di tempat lain yang sudah menunggu." "Baiklah, aku akan mengantar kalian ke depan." Geralt memutuskan meninggalkan kamar untuk mengantar orang-orang berbaju putih itu ke ruang depan. Dia juga ingat masih harus mengecek kondisi Darren di lantai atas. Setelah kamar kembali sepi, Damian masih menunggu apa yang Sania lakukan. Wanita itu masih berdiri di tempat semula, setiap gerak tubuhnya menampakkan kegelisahan yang coba disembunyikan. "Sania," panggil Damian akhirnya. Rasa penasarannya membuat Damian jadi ikut tak tenang. Dengan susah payah, laki-laki itu menegakkan tubuh besarnya untuk bersandar di kepala ranjang. Dia menatap Sania yang kini ikut mengunci tatapan ke arahnya. "Kemarilah," pinta Damian. Sania menurut, membawa langkahnya, lalu duduk di samping tubuh Damian sambil menundukkan kepala. Damian bisa melihat jelas, kulit sepucat salju itu kini memerah alami karena sesuatu, bibir itu terkatup dan kadang terbuka dengan sendirinya. "Katakan, apa yang sudah Ares berikan padamu?" Damian menyipitkan mata, lalu mengangkat dagu Sania agar mau menatap lurus ke arahnya. Wanita itu menguatkan pegangan pada ujung bajunya sendiri ketika tatapan mata itu seakan bisa menciutnya nyalinya dalam sekejap. Sania membasahi bibir, hal yang semakin mematik gelora panas di tubuh Damian. "Sialan, kenapa dia jadi ikut gelisah begini?" "Dia menyuntikkan obat itu tuan, perengsang." "Apa kau bilang?" Damian melotot syok. Sania mengangguk sambil menundukkan kembali kepalanya. Kedua tangannya mengepal mencoba menahan perasaan gila yang saat ini sudah hampir mengusai dirinya. "Sania, kunci pintu sekarang." "Hah?" Sania mengangkat wajah dengan raut tak mengerti. Damian meneguk ludah, lalu kembali mengulang ucapannya. "Kunci pintu sekarang." Meski dalam kebingungan, Sania akhirnya menuruti perintah laki-laki itu. Mengunci rapat handle pintu kamar yang sedang ditinggali. Saat Sania kembali memutar tubuh, ia terkejut mendapati tubuh Damian kini sudah berdiri menjulang di hadapannya. "Tuan."
Susah payah Sania meneguk salivanya. Kegugupan melanda, apalagi saat menyadari posisinya dan Damian kini begitu dekat hingga hembusan nafas pria itu bisa ia rasakan menerpa sebagian wajahnya. Damian menatapnya dengan raut wajah yang berubah. Laki-laki itu juga nampaknya terlihat gugup dalam kebisuannya. "Kau ingin aku membantumu?" Damian ikut meneguk ludah, saat melihat wajah sayu di depannya. Sania terlihat cantik ketika wajahnya menyimpan resah. Di dalam kamar asing, dalam senja yang sudah hampir menjemput malam, keduanya masih belum ada yang berani memulai. Sania mulai tak bisa menahan diri. Debaran gila di sekujur tubuh semakin hebat menguasainya. Dia merasa tercekat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya meronta, dan ia yakin sebentar lagi akal sehatnya akan benar-benar tiada. Wanita itu akhirnya maju lebih dulu memangkas jarak yang sudah sangat tipis. Berdiri di hadapan Damian, Sania memberanikan diri mendekatkan dirinya hingga tubuh keduanya saling melekat. Kepalanya diangkat sejenak untuk melihat Manik Hazel yang sedang mengunci tatapan ke arahnya. "Aku takut," cicit Sania. Damian meraih wajahnya lalu mengusapnya. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku tahu, Tuan tidak akan pernah menyakitiku, tetap saja aku merasa gugup." Tubuh Sania yang mulai terlihat oleng membuat Damian terpaksa meletakkan tangannya di kedua sisi pinggang wanita itu agar Sania tak jatuh. "Tubuhmu mulai bereaksi Sania," ujar Damian, saat merasakan hawa berbeda di sekitar Sania. Sania memang merasa mulai tersengat oleh perasaan yang berasal dari dalam dirinya. Sania memejamkan mata, berusaha keras menahan semua, tapi gagal. Di detik berikutnya, dengan masih memejamkan rapat kelopak indahnya, Sania akhirnya berjinjit dan dia menempelkan dirinya lebih dekat, mencari kehangatan dan kepastian dari Damian. Damian melotot, tapi hanya sekian detik, karena detik berikutnya ketika sapuan hangat itu membius pikirannya, dia pun memilih menyingkirkan keraguannya. Laki-laki itu menarik tubuh Sania dan membawanya terjatuh bersamaan di atas ranjang king size. Damian dan Sania kacau pada permainan emosi yang mereka ciptakan bersama, namun mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan mereka. "Kita akan kembali ke London malam ini?" Bella bertanya dengan wajah syok. Darren mengangguk sambil membereskan barang-barangnya. Bella baru saja dibawa pengawalnya dari rumah yang dibelinya di Spanyol ke penthouse milik Graal. Menyusun semua dalam dua tumpukan koper besar, Darren menarik benda itu ke arah pintu. Aku tidak mau mengambil resiko apapun lagi tentang keselamatanmu, Bella." Darren berkata dengan nada gusar yang tak bisa disembunyikan. Dia berbalik dan kembali melirik ke arah wanitanya. "Cukup kejadian Ares saja. Dia tidak mau menunggu hal buruk lainnya terjadi. Kita berangkat sebentar lagi, aku sudah memesan tiket penerbangan. Dan semua sudah siap, Graal yang membantuku mengurus semuanya." Darren mendekati Bella yang sedang duduk di pinggir ranjang, ia jongkok di hadapan wanita itu, lalu meraih kedua tangan Bella dalam genggaman lembut. "Bagaimana dengan Damian dan Sania, mereka juga ikut pulang ke London kan?" tanya Bella. Memikirkan nasib Sania dan Damian yang sedang terluka, wajahnya mendadak khawatir. Darren mengangguk, lalu membelai surai panjang Bella dengan usapan lembut. "Tentu, aku juga tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Pikirkan soal bayi kita saja. Usia kehamilanmu akan memasuki trimester ketiga bulan depan. Aku ingin kamu menikmati kehamilanmu yang tenang di mansion sambil menunggu kelahiran bayi kita Bella," ujar Darren sambil mendekatkan wajahnya ke arah perut Bella yang sudah semakin besar. Satu kecupan lembut Darren berikan di bagian itu. Bella mengusap kepala Darren yang masih menempel di perutnya, lalu berkata dengan nada lirih. "Baiklah, jika itu yang terbaik. Aku ikut saja." Desmond mengawali pagi dengan kebingungan dan rasa panik yang melanda. Ketika ia hendak memberikan sarapan pada Amora,
tiba-tiba wanita itu justru menghilang dari pengawasannya. Sial, pergi kemana dia? Desmond langsung meletakkan buburnya begitu saja ke atas nakas. Kemudian ia langsung lari ke arah balkon kamar saat teringat kejadian tragis yang hampir saja dilakukan Amora malam itu. Jantung Desmond berdetak lebih kencang. Dia berjalan tergesa ketika kecemasan melanda pikirannya. Laki-laki itu mengecek setiap sudut balkon dengan matanya yang menajam. Sayang, sosok yang dicarinya tak juga nampak di depan matanya. Kemana sebenarnya dia? Desmond mengusap wajah gusar. Kondisi Amora masih belum stabil dan kini wanita itu malah menghilang seenaknya. Tanpa membuang waktu, Desmond akhirnya keluar dari kamar dan memutuskan untuk mencari Amora ke ruangan lain. Saat ia hendak turun ke lantai bawah, tiba-tiba ia bertemu Sasha di tengah tangga. "Sa, di mana Amor?" Desmond bertanya tanpa basa-basi. Kepala pelayan itu menundukkan kepala, terlihat keraguan terbaca dari raut wajahnya. Non Amor." Sasha kelihatan tidak yakin untuk mengatakan apa yang dilihatnya, tapi dalam hati dia juga khawatir dengan kondisi nona mudanya yang masih belum pulih itu. "Kau tahu sesuatu? Katakan Sa, di mana Amor?" Desmond mengguncang bahu Sasha dengan tak sabar. Dia yakin Sasha pasti menyimpan info tentang keberadaan Amora. Gelagat anehnya terbaca jelas. "Katakan cepat Sa, di mana Amor sekarang? Aku tidak bisa membiarkannya berkeliaran sembarangan di mansion dalam kondisi tubuhnya yang masih lemah." "Nona sudah pergi dari mansion Dok, dia sudah pergi sejak beberapa menit yang lalu," jawab Sasha akhirnya. Desmond langsung membeku dengan wajah syok. "Apa? Kemana?" Sasha menggeleng, wajahnya semakin menunduk ketakutan. "Aku sudah mencoba melarangnya, tapi dia bilang akan memecatku kalau aku sampai berani menghentikan kepergiannya, Dok." "Sid, Amor." Desmond meraup wajahnya gusar. Terlihat ia sangat jengkel dengan sikap Amor yang sulit diatur. "Apa dia bawa mobil sendiri tadi?" Desmond kembali menatap Sasha. Sasha mengangguk. "Coba cari ke apartemen pribadinya Dok atau ke klub malam yang sering ia datangi. Saya rasa Nona Amor tidak akan pergi jauh dari tempat-tempat itu," ucap Sasha memberi sedikit petunjuk pada Desmond. Mendengar itu, Desmond akhirnya meneruskan langkahnya dengan tergesa menuruni tangga panjang. Hal pertama yang terpikirkan di kepalanya adalah secepatnya mengeluarkan mobil pribadinya dari garasi rumah. Mobil hitam melaju tanpa kendali, bergerak liar bak kendaraan pembalap di arena sirkuit yang sedang mengejar posisi nomor 1. Begitulah perumpamaan yang cocok untuk situasi yang terlihat di salah satu bagian jalan di kota London. Desmond, sang pengemudi yang duduk di belakang kemudi setir, sedang sibuk membawa laju mobilnya dengan kecepatan nyaris di atas rata-rata. Dia yang terbiasa mengemudi santai bahkan kali ini mengabaikan semua toleransinya berkendara. Yang ada di pikirannya saat ini hanya satu, segera menemukan target yang sudah membuat pikirannya tak tenang sejak tadi pagi. Tempat pertama yang menjadi tujuannya mencari ke 0070 keberadaan wanita itu adalah apartemen pribadi Amora. Desmond baru saja menyambangi tempat itu, namun sayang, ia tak berhasil menemukan wanita itu di sana. Tempat itu kosong, bahkan satpam yang berjaga mengatakan Amor sudah lama tak pulang ke hunian milik pribadinya itu. Sial, dia tidak ada di apartemen, berarti kemungkinan besar Amor pergi ke klub yang waktu itu. Desisnya marah saat membayangkan wanita itu mungkin sekarang tengah berkeliaran di tengah para pengunjung klub lain. Dasar wanita itu, sulit sekali-sekali saja mendengarkannya untuk tetap tinggal di dalam kamarnya. Tak butuh waktu lama untuk Desmond sampai di salah satu klub ternama di jantung kota. Dia pernah menemukan Amora di sini ketika wanita itu nyaris frustasi dengan hidupnya dulu. Desmond keluar dari mobil yang baru saja diparkir. Lalu tanpa membuang waktu ia pun langsung melesat masuk ke dalam pintu bangunan berlantai 3 yang ada di depannya. Meski bukan malam hari, tapi suasana klub cukup ramai saat itu.
Iringan musik yang diputar di ruangan itu menyambut kedatangan Desmond di salah satu tempat sangat ia benci dalam hidupnya. "Hei kau, lihat-lihat kalau jalan. Dasar tidak punya mata." Umpatan didapat Desmond ketika tubuhnya tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria yang berjalan sempoyongan ke arah pintu keluar. Desmond mengibas bahunya yang kotor karena terkena percikan minuman dari orang yang bersenggolan dengannya tadi. "Cih, apa yang kalian cari sebenarnya di tempat yang tak berguna ini?" Tanpa sadar ia mengomel kesal. Kalau bukan karena Amora, dia malas menginjakkan kakinya di sini. Tempat ini penuh dengan tipe orang-orang yang sangat ia ingin jauhi. Orang-orang yang hidupnya tak pernah punya aturan adalah tipe-tipe orang yang sangat memuakkan bagi Desmond. Setelah berhasil menetralkan rasa kesalnya, Desmond kembali meneruskan langkah, menyusuri kerumunan orang-orang yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dia mengendarkan pandangan, dan seketika tubuhnya membeku saat ia menemukan sosok wanita yang tengah menari di tengah-tengah ruangan. Sekelompok orang membentuk lingkaran mengelilingi wanita yang sedang menari dengan berpegangan pada tiang yang menancap di atas panggung kecil. Sorak ramai mengiringi setiap gerak gemulai dari pemilik tubuh indah bergaun putih panjang yang robek di bagian samping. Desmond mengepalkan tangannya, rahangnya tiba-tiba mengeras dan dengusan nafasnya terdengar memburu hebat. "Amor!" Suara Desmond begitu kencang, memantul bersamaan musik yang mengalun keras. Hanya orang-orang yang berdiri di dekatnya yang terusik dengan teriakannya itu. Dia mendapat lirikan tajam, tapi memilih abai karena fokus perhatiannya kini benar-benar tertuju pada wanita di hadapannya. Amora menari dengan menggerakkan seluruh bagian tubuhnya, satu tangannya berpegangan ke tiang sementara tangan yang lainnya sibuk membuat gerakan yang membuat para laki-laki di sekitarnya berdecak kagum. Nyaris tak berkedip karena terpesona. Desmond memperhatikan dalam diam yang menyimpan kobaran api yang sebentar lagi akan menyambar ke segala arah. Dengan wajah yang memerah sempurna, pria itu akhirnya merangsek maju, menerobos lautan manusia di depannya. "Minggir kau!" sentak Desmond. "Hei, slow! Apa masalahmu Dude?" Seorang pria mengangkat tangan dengan wajah keheranan ketika Desmond tiba-tiba mendorong tubuhnya yang sedang berada sangat dekat dengan posisi Amora. "Jauhi wanita itu!" desis Desmond sambil menatap nyalang pria itu. Orang-orang mulai bersorak tak suka ketika Desmond ikut naik ke atas panggung dan mengacaukan kesenangan mereka menyaksikan Amora yang tengah menari. Amora masih tak memperdulikan kehadiran Desmond. Melihat sekilas saja, Desmond tahu Amora sedang dalam pengaruh minuman. Ia menari dengan gerakan tak stabil, namun justru inilah yang Desmond khawatirkan. Amora kehilangan kendali pada dirinya sendiri dan kini malah menjadi bahan tontonan orang banyak. "Ayo kita pulang sekarang Amor," ajak Desmond sambil menarik tangan Amora untuk segera turun dari panggung kecil itu. Amora menggeleng, dia menyipitkan matanya, lalu menatap jengkel ke arah laki-laki yang sedang mengenakan kemeja abu itu. "Siapa kamu Om? Jangan merusak kesenangan orang. Awas, minggir." Amora mendorong keras bahu Desmond hingga laki-laki itu akhirnya terjatuh dari panggung kecil dengan kondisi terduduk di atas lantai. "Om!" Desmond terperangah sambil menahan gejolak amarah yang kian meletup di dalam dada. Lalu rasa marah itu semakin menjadi ketika ia mendengar tawa membahana pecah dari mulut orang-orang yang masih melingkar di sekitarnya. Desmond tahu, orang-orang itu jelas sedang menertawakan keadaannya saat ini. "Jangan merusak suasana, Dude. Pergi saja dari sini, kau benar-benar tidak asik." Lelaki yang tadi ia dorong ikut menyorakinya dengan tawa mengejek. Mengabaikan Desmond yang masih tercengang dengan perbuatannya, Amora meneruskan gerakannya, menari dengan sangat lincah. Penampilannya yang berantakan justru membuat wanita itu terlihat semakin memikat dan bersinar. Terbukti Desmond berhasil menemukan beberapa tatapan mata penuh arti yang kini tengah tertuju lurus pada tubuh Amora. "Kamu sangat cantik sayang, aku akan menemanimu menari malam ini."
Seorang lelaki berjas Na'vi mendekati Amora dan hendak menyentuhnya. Tapi Amora lagi-lagi menepisnya, seperti ia menepis kehadiran Desmond tadi. Melihat pemandangan itu, darah di sekujur tubuh Desmond mengalir deras, entah kenapa hatinya tiba-tiba panas, apalagi ia juga menyadari kalau sejak tadi tatapan semua lelaki tengah tertuju pada Amora. Melepas nafas kasar, Desmond akhirnya kembali berdiri dan tanpa berpikir panjang laki-laki itu pun segera menarik pinggang Amora dan langsung menggendongnya di salah satu sisi bahu bidangnya. Amora tersentak, begitupun pengunjung lain yang menyaksikan kejadian itu. Amora memukul punggung Desmond sambil meminta untuk diturunkan, tapi laki-laki itu bergeming. Dia tetap meneruskan langkah, sampai ada seorang pria yang menghadangnya di tengah jalan menuju pintu keluar. "Jangan merusak kesenangan di sini, turunkan wanita itu. Kau tidak berhak mengganggunya, apa urusanmu dengan si cantik itu?" Desmond mengulas senyum iblis kemudian menjawab dengan nada sengit dan juga lantang. "Dia istriku, ada masalah, Bung?" Laki-laki itu melongo syok. Begitupun dengan para pengunjung lain yang tadi sempat menertawakannya, mereka terlihat kaget mendengar penggakuan Desmond. Begitu melihat suasana mulai dalam kendalinya, Desmond akhirnya mendorong bahu laki-laki asing itu untuk segera menyingkir dari hadapannya. "Get out of my way!" desisnya dengan nada yang tak terbantahkan. Akhirnya tidak ada lagi yang mencoba menghalangi kepergian Desmond yang membawa Amora. Desmond memasukkan Amora ke dalam mobilnya, lalu langsung mengunci pintu begitu ia selesai memasang sabuk pengaman ke tubuh wanita itu. "Dasar om-om gak jelas. Kita mau kemana? Kamu mau bawa aku kemana sih?" Amora meracau sambil menatap Desmond marah. Dia mengguncang bahu Desmond dan sesekali memukuli pria itu dengan tangan terbuka. Desmond yang baru duduk di belakang setir kemudi, menarik nafas dalam-dalam, dia mengatupkan rahang, mencoba menahan perasaan jengkel yang saat ini merayapi seluruh nadinya. "Jangan memancing kemarahanku, Amor. Berapa banyak kau minum? Dalam kondisi sakit bisa-bisanya kau berpikiran pergi ke tempat seperti ini, bagaimana kalau aku tidak menemukanmu tadi, hah? Kau tidak akan selamat di tangan para bajingan itu." Desmond menyerongkan tubuhnya, lalu menatap jengah ke arah Amora. Dia merangkum wajah Amora dengan kedua tangannya sambil memelototi wanita itu. Amora mengerjap polos mendapat bentakan tak henti dari Desmond, ia menyipitkan mata dan tertegun saat sedikit kesadarannya akhirnya membuatnya berhasil mengenali sosok laki-laki di hadapannya. "Bukan mereka yang bajingan, tapi kamu Dok, kamu.